Jadi kalau orang lain kita kenali berpotensi, diri kita kenali berpotensi dikendalikan, maka itu fondasi dua itu sudah agak lumayan besar ya. Kita bisa menghindari kira-kira apa peristiwanya. Ini level 3 ini agak berat ya. Karena kita harus berpikir ini skenario-nya. Kira-kira apa tadi? Dari pemahaman salah duga tadi, saya coba bisa mengenal, oh ini skenario ini. Ini tidak murni kesalahan orang, ini skenario. Karena hanya terjadi ketika peristiwa agenda sadik gitu. Seperti kemarin selebar pecah itu skenario. Kok bisa pecah itu skenario. Karena itu jalannya itu serong ke kanan gitu. Agak naik serong ke kanan. Nah, saya nggak tahu di jalan itu seringkali memang ada lubang gitu. Sudah ditambal ya tetap lubang. Makanya karena aku heran, yang tukang tambal ini perusahaan pemelihara maintenance jalan ini kinerjanya busuk sekali gitu. Lubang di tempat sama berkali-kali ditambal ya tidak ada perubahan gitu. Yang jadi masalah kinerjanya kok seperti itu gitu. Jadi kalau nambal naik turun nggak rata. Nambal itu kan harusnya kan rata ya. Nambal kok nggak rata gitu. Nambal itu kan harusnya di dalam dan permukaannya rata gitu. Dan nambal kok tidak rata. Jadinya kan tidak enak dilalui. Makanya ini kebusukan ini ya mau nggak mau setanik gitu ya. Orang-orang yang dikendalikan setan sehingga goblok gitu kan. Tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Harusnya standarnya jalan nambal itu ya rata. Kenapa bisa tidak rata? Kenapa otaknya nggak mikir bahwa itu harus rata gitu kan? Makanya kita bisa mengenali ini manusia-manusia yang dikendalikan gitu. Dibuat bodoh. Bukan karena otaknya bodoh, tapi diproses supaya dia bodoh cara berpikir. Jadi bukan hardware-nya, software-nya. Otaknya sebagai hardware tidak apa-apa sebenarnya. Tidak ada orang bodoh itu sebenarnya secara hardware sulit sekali ditemukan. Itu hanya orang-orang dengan genetika tertentu ya. Ada memang secara saraf ada perkembangan otak yang bermasalah. Itu sangat langka gitu. Itu orang-orang berkebutuhan khusus. Tapi rata-rata orang normal sehari-hari itu, bahkan yang tidak sekolah pun, itu tidak bisa dianggap orang bodoh gitu. Yang tidak sekolah pun punya bentuk-bentuk kecerdasan gitu. Tapi kalau sudah berurusan dengan namanya kodam filosofi, filosofi pengendali pikiran, orang jadi goblok. Mau S3 pun jadi goblok gitu. Bahkan S3 teologi pun ya yang bodoh ya ada gitu. Alkitabnya nulis Yesua Hanotsri Melek ya, Yehudim gitu. Bisa-bisanya ada nambah W. Wamelek gitu ya. Supaya ada nama YHWH. Dari mana dia nambah Wameleknya? Tidak ada datanya. Bilangnya itu salib di Katolik. Kok dia jadi Katolik? Apa dia bukan penganut Katolik? Dia anti Katolik. Tapi kok memakai berita hoak dari Katolik? Kan lucu gitu. Bukti salibnya aja tidak ada. Tidak ada dokumentasi foto, video, ada salib bertuliskan Wamelek. Tidak ada. Dia juga bisa nunjukin gitu. Tapi dia pakai itu sebagai dasar doktrin gitu kan. Makanya kan apalagi kalau bukan kebodohan. Bukan dia yang bodoh gitu ya, tapi sesuatu yang buat dia bodoh. Cara berpikir ini siapa yang mengajari siapa? Kalau bukan setan gitu kan. Apalagi ini akademisi, sudah lulus titelnya S3 gitu. Jadi tidak pantas gitu ya cara berpikir seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi ada skenario yang dibuat setan sehingga kita bisa mengenali, oh ini bukan manusia yang salah ini. 50-50 lah. Manusianya 100%. 100%-nya itu setan gitu. Setan membuat orang salah duga, jadi bodoh, jadi goblok gitu. Dengan asumsi-asumsi. Seperti kemarin yang anti vaksin dan sebagainya. Ada pendeta bumi datar. Kemudian permusuhan umat Yesus dan umat Yesua. Itu goblok kabeh itu. Mereka di teologi diajari sejarah Alkitab, penerjemahan Alkitab, tapi kok goblok gitu.
Bisa-bisanya umat Yesus dan umat Yesua musuhan, kan itu bodoh sekali. Terjemahan Yunani PL ya, perhatikan ya. PL nulis Yosua ben Nun tuh Yesus itu. Itu sudah ada sejarahnya, kitabnya ada, teksnya ada, manuskripnya ada. Tapi kenapa orang-orang ini yang lulusan teologi kok bodoh-bodoh gitu? Makanya kita di El-Sadik ini kita menghindari kebodohan-kebodohan seperti ini. Dengan cara apa? Kita belajar data. Belajar data harus membaca yang asli. Ada nggak tulisan di salib YHWH? Nggak ada. YAMH, Melek Hayudim, bukan Wamelek. Wamelek kan nggak ada. Dobos, hoak. Kita nggak boleh berdusta kan di hukum ke-9. Janganlah menjadi saksi dusta. Kita nggak menyaksikan ada salib tulisannya Wamelek. Jadi kita nggak bisa bersaksi ada YHWH di salib. Tidak bisa. Nah, gitu contoh. Bumi datar juga begitu. Kita dari SD diajari kita itu planet ya. Planet itu enggak ada yang datar. Planet itu bulat. Setidaknya lonjong ya. Bentuknya enggak bulat bener ya, tapi ada lonjong-lonjong dikit. Tapi secara umum kan bulat. Nah, karena bulat ya tidak mungkin datar. Itu sudah ada rumusnya. Namanya gravitasi. Jadi mereka penganut bumi datar kan anti dengan namanya gravitasi. Gravitasi itu dianggap hoak. Jadi saya coba masuk ke grup bumi datar itu, pertanyaan filternya apakah Anda percaya gravitasi itu, Pak. Jadi gravitasi itu dianggap iman, kepercayaan. Itu sains aslinya, bukan kepercayaan. Ketika benda jatuh, itu bukan ilusi. Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, itu memang jatuh. Ada tarik-menarik, itu bukan ilusi. Makanya orang-orang dengan kemampuan otak yang seperti ini tuh mau tidak mau bukanlah orang normal sebenarnya. Jadi orang-orang normal ini sebenarnya nggak normal. Padahal mereka juga orang berpendidikan gitu. Tapi kenapa aku ya heran kenapa otaknya seperti itu. Jadi ya bermasalah bukan otaknya secara hardware ya. Otaknya fine-fine saja, baik-baik saja. Yang jadi masalah adalah cara berpikirnya. Nah, cara berpikir ini kan didikan ya. Didikan dan pengalaman. Makanya kayak sebelah, aku bersaksi ini sebagai pengakuan iman. Oh, kata saksi itu kan matanya harus melihat sendiri. Makanya kita di iman Kristen secara umum ya, enggak hanya di El-Sadik, kita tidak bisa menyebut saya bersaksi. Melainkan saya percaya. Karena kita nggak bersaksi, kita bukan saksi mata salib. Kita bukan pernah piknik ke awal Masehi dan melihat Yesus disalib, enggak. Kita nggak melihat, tapi kita percaya. Kenapa kita percaya? Ada dasarnya. Satu, pengetahuan Alkitab. Yang kedua, pengalaman. Kenapa saya bisa percaya salib? Lah, karena orang yang menghujat Yesus, mulutnya bengkak dalam waktu seminggu. Ya gimana saya nggak percaya? Karena dalam batin saya kan udah ngomong ke Tuhan yang waktu saya belum mengenali sebagai Tuhan. Kalau Yesus, Yesus gampangnya gitu. Kalau ke Tuhan tuh loh, teman saya mulutnya menghujatmu seminggu. Masa kamu ndak ngomong apa? Kalau kamu Tuhan, masa kamu gak berkuasa sih? Doing something, melakukan sesuatu lah ke dia. Hari Senin pipinya bengkak, nah itu mulai timbul iman dalam diri saya. Oh, ini Tuhan yang benar ya. Saya ajak ngomong dalam pikiran tanpa mulut, saya hanya di pikiran saja. Bengkak beneran. Habis itu dia berhenti menghujat sampai saya lulus sekolah. Selama 3 tahun kemudian saya lulus, saya nggak pernah lagi mendengar. Dia hanya seminggu. Hanya seminggu kemudian diam dia. Nggak berani lagi. Karena bengkak mulutnya. Saya pikir, wah, Tuhannya orang Kristen ya real Tuhan gitu ya. Diajak ngomong, merespon, hidup. Makanya sebelum saya mengenal bahasa Ibrani, terus saya belajar arti nama Tuhan adalah kehidupan, selalu ada dan sebagainya. SMP itu saya sudah tahu, oh Tuhan itu hidup ya. Saya ajak ngomong, jawab. Buktinya apa? Teman saya langsung bungkam mulutnya. Tiap hari seminggu itu menghujat. Jadi diam dia. Oh, ada komunikasi dengan
dengan suatu sosok yang tidak kelihatan dalam pikiran saya. Kena. Itu pengalaman yang saya alami. Apalagi sekarang dengan pengalaman dia sadik lebih terbukti lagi. Enggak lebih dari sekedar yang bengkak pipinya sampai nggak bisa ngomong ini. Mungkin gusi ya. Pipi atau gusi ya. Jelas kan nggak bisa ngomong dia. Jadi seperti itu ya. Jadi mengenali orang-orang, mengenali skenario-skenario itu seperti itu. Pada akhirnya kita bisa mengenali ini skenario Tuhan atau setan. Makanya saya sering bahas Roma 8, 28 sampai 30 itu karena seperti ini. Setan itu perancangannya kecelakaan. Jadi kalau Roma 8, 28 sampai 30 kan segala sesuatu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ini kalau setan itu dibalik. Segala sesuatu bisa mendatangkan kecelakaan kepada kita. Segala sesuatu. Dari seperti saya duduk tadi ada orang ngasih jalan, nutup jalannya. Harusnya itu nggak boleh ya, karena namanya acara besar itu kan ada di slot-slot untuk jalan ya. Udah rumus ya. Bahkan sebenarnya ada beberapa orang protes. Jadi ketika mulai ada 1-2 yang naruh kursi di jalan itu ada yang protes. Itu kan buat jalan gitu. Ya tapi nggak akan didengarkan itu. Manusia ini nggak akan mendengarkan. Karena sudah skenario itu tadi. Salah satunya apa? Supaya saya mau keluar itu sulit. Jadi kalau orang-orang ini tertib, nggak ada masalah tadi. Saya bisa lewat tanpa nuwun sewu pun nggak apa-apa. Karena lebar kan. Tapi karena jalannya dipenuhi kursi, jadi saya mau nggak mau harus nuwun sewu. Gitu. Minta tolong, saya mau lewat. Tapi dia nggak mau minggir gitu. Ada orang sombong yang dibuat sombong, dikendalikan supaya sombong sehingga tidak mau minggir. Udah badannya gede gitu ya, nggak mau minggir. Jadi saya harus berhati-hati sekali gitu ya, supaya nggak nyerempet gitu. Ya, itu contoh ya. Jadi skenario ini selalu terjadi di mana-mana. Jadi kalau teman-teman adalah umat Tuhan, sudah pasti akan mendapatkan musuh. Jadi akan ada skenario perlawanan gitu. Seperti dulu ke pastorinya Sinode gitu. Dedenya Ibu Gina gitu. Saya kenali gitu. Sebelum beliau bicara kok 5 menit kok saya merasa aura setan datang. Begitu ada aura itu dia ngomong, sebenarnya menyerang saya. Saya dianggap pahlawan kesiangan gitu. Karena pembawa nama suci gitu. Dia merasa dirinya lah yang paling berat, paling pionir. Dia mengira saya seperti dia gitu, secret name. Padahal kan bukan. Saya tidak membawa nama yang sama dengan dia. Makanya kadang orang-orang yang dikendalikan kodam itu ya seperti itu. Ciri khasnya ada dosa-dosa, entah sombong atau apa. Jadi watak ya, ada watak tertentu yang nggak plei lah, nganyel nih, nggak plei, seramutu. Ada sifat-sifat tidak bermutu yang apa ya, yang menjadi ciri khas dari orang-orang yang kerasukan gitu ya, kerasukan setan. Ya jadi gitu materi singkatnya. Jadi teman-teman coba tanya, pergumulkan, sharing juga kalau ada. Jadi 3 ini yang coba saya susun ya sebagai sebuah metode. Ini di luar karunia ya. Kalau karunia itu kadang langsung tahu, oh ini akan ada ini, akan ada itu. Itu Tuhan sendiri yang ngasih. Kalau itu kan kita nggak bisa mengelola ya, itu dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan meluputkan gitu kan. Tapi kan kita tetap deg-degan, tetap deg-degan. Makanya saya mencoba supaya emosi kita tidak bisa dikendalikan, ya kita mengenali gitu. Ada 3 ya. 1, orang lain di sekitar kita siapa yang dikendalikan setan, berpotensi atau sudah terbukti menyerang kita dengan hal-hal yang tidak bermutu lah. Yang kedua, kita sendiri ada nggak hal-hal yang kita bisa dianggap salah duga gitu.
Jadi kita salah asumsi, salah duga sehingga kita mengambil keputusan yang salah dan mendatangkan entah kecelakaan atau masalah. Artinya sebenarnya kita seperti kurang hikmat. Kalau saya berhikmat ya saya tidak akan kencang di jalan itu. Karena belok kanan kan otomatis kan orang tidak mungkin ambil kiri, itu pasti akan ke tengah atau ke kanan. Paling pas adalah ke tengah. Karena kalau ke kanan nanti kalau ada orang di sana mau lewat kan bahaya, tubrukan jelas. Kalau tengah kan masih bisa menghindar. Cuman masalahnya lubangnya di tengah. Maka saya anyal banget lewat itu. Kok lubangnya di tengah, selalu di tengah itu kan. Ditambal berkali-kali, selalu hancur ya tambalan itu. Berarti yang masalah kan para penambal ini yang bermasalah. Entah bahannya jelek atau gimana, harusnya kan tidak seperti itu. Masa kita punya negara nggak punya SOP cara tambal jalan yang bagus gitu kan. Apakah itu ciri khas bangsa kita yang ya dikendalikan kebodohan atau bagaimana? Harusnya kita lebih baik gitu ya. Makanya ya blog dan waskita kan saya sering menyindir tentang itu ya. Sobat geronjal itu fungsinya itu. Jalan kita tuh busuk sekali, buruk sekali gitu ya. Jadi artinya perlu ada kritik sosial gitu, tentang kualitas jalan gitu. Nah, jadi yang ketiga mengenali skenario. Nah, ini harus kita mikir ya, kira-kira apa, siapa, peristiwa apa yang berpotensi menyerang kita. Kalau kita sudah di level 3 ini akan lebih banyak gangguan, kecelakaan, masalah yang bisa kita hindari lah. Saya yakin kita bisa, kalau sukses nomor 3 ya, kita bisa mengenali skenario-nya, kita bisa sukses menghindari masalahnya. Karena skenario itu tipis-tipis ya, halus-halus gitu ya. Jadi kadang kita nggak sadar. Tapi kalau kita sudah peka, terlatih lah gitu ya, kita bisa mengenali, oh ini akan ada ini, akan ada ini. Jadi kadang kelihatan itu, karena saya tuh bisa melihat sesudah ini akan peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Karena sudah tahu itu, saya sudah nebak skenario yang terjadi ini. Jadi kalau udah di level ketiga ini kita bisa mengenali, bahkan ketawa sendiri. Oh bener, terjadi itu. Jadi kemampuan memprediksi sesuatu, ada yang bilang itu intuisi. Kalau orang yang ini ya, N ya, IN ya, kalau salah N-nya itu kan maksudnya berkaitan dengan intuisi. Di kemampuan untuk mengembangkan intuisi. Ada yang bawaan itu lebih enak. Kayaknya saya punya bawaan intuisi ya itu. Kalau tidak ya kita harus belajar pakai otak. Kalau dia T lebih enak thinkingnya. Kalau nggak T agak susah. Orang-orang yang menggunakan feeling akan lebih sulit. Gitu. Karena ini harus dipikirkan. Ini pola-pola ini tidak bisa di feeling aja, tidak bisa. Tidak ada orang feeling bisa mengenali seperti ini, tidak ada. Hanya orang T aja, orang thinking aja. Jadi kita harus belajar berpikir memang. Ya namanya filosofi. Jadi setan menggunakan otaknya untuk, entah dia punya organ otak apa ya, kita nggak tahu karena roh ya. Tapi dia punya pemikiran yang tajam gitu. Ini rancanganku, ini dibuat simpul semuanya. Jadi kalau dibuat benang merah itu ada skenarionya. Jadi kecelakaan misalnya, itu skenarionya panjang. Dari watak yang pelakunya, entah nabrak, tidak hati-hati, tidak disiplin dan sebagainya, sembrono. Udah ada bentukan wataknya. Kemudian di hari H, dia dikendalikan, misalnya tergesa-gesa, amarah, dan sebagainya. Sehingga apa? Tidak fokus. Gitu. Ada sebanyak skenario sebelum skenario puncaknya terjadi. Jadi seperti dosa. Ada yang membawa maut, dosa membawa maut. Kalau dosa itu belum dibuai dan matang, dia aman, gitu. Tidak ada gejala. Gitu. Tapi kalau sudah dibuai dan matang, kan mati, maut ya, membawa maut. Tapi sebelum dibuai dan matang, namanya matang ya, itu ada prosesnya. Jadi ayat tentang dosa yang matang itu ada prosesnya. Jadi sebelum matang itu ada proses sedikit demi sedikit sampai buah itu gede gitu, tua gitu kan, matang ya. Ada nutrisinya. Jadi ada nutrisi, input. Jadi sebelum skenario besar ini yang jeder gitu, ada input kecil yang setan masukkan. Ini.
dari wataknya, dari peristiwa-peristiwanya kita sakit hati gitu kan. Makanya di al-hadi kan artinya kan kita berada pada Tuhan yang lurus ya. Sadik itu selain kebenaran juga artinya lurus, sesuatu yang lurus. Jadi tujuan setan kan kita supaya belok, tapi belok caranya membelokkan kan halus.